Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa nahwa wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair bidgha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Baiklah adik-adikku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kuliah yaitu tentang jarh wa ta'dil. Atau kalau kita mau terjemahkan artinya adalah celaan dan pujian. Nah, yang mana ilmu ini itu kita pakai untuk mendapatkan atau kita mengetahui kualitas suatu hadis, entah hadis ini sahih atau dhaif atau hasan dan lain sebagainya, maka kita memerlukan perangkat ilmu yang seperti ini. Nah, kenapa kok harus seperti itu? Karena inilah yang dibakukan dan diajarkan oleh ulama-ulama kita, sehingga kita jika ingin mengamalkan sesuatu atau mengutip hadis tersebut dalam sebuah artikel atau argumen kita, maka kita dapat yakin gitu loh. Kita yakin dengan apa yang kita kemukakan dan landasan kuat apa yang dapat kita pakai. Nah, maka jangan lupa simak videonya sampai habis. Bahasan kita sekarang adalah jarh wa ta'dil. Nah, apa itu jarh wa ta'dil? Jarh berasal dari kata jaroha, yang berarti luka, celah, dan cacat. Sedangkan ta'dil dari kata adil, berarti mengungkapkan sikap adil pada diri seseorang. Maka ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu yang membahas keadaan para perawi dari sisi diterima atau ditolaknya periwayatan mereka. Jadi dalam jarh wa ta'dil berisi suatu celaan dan pujaan pada para perawi hadis. Karena ya pasti setiap orang itu ya ada sisi baik dan sisi buruknya. Kalau tidak dijelaskan ya tidak bisa ya, harus dijelaskan. Nah, sedangkan ulama yang membidangi ilmu ini disebut at-tajrih wa al-mu'adilah. At-tajrih wa al-mu'adilah. Ya, ini istilahnya kan salah satu cabang ilmu dalam ilmu hadis. Nah, maka ulama yang membidangi ini itulah yang disebut dia itu seorang tajrih dan al-mu'adilah. Nah, orang yang istilahnya mengadili ya, memuji dan mencela seorang perawi hadis. Kemudian selanjutnya, informasi jarh wa ta'dil diperoleh melalui apa? Nah, kita tahu itu dari mana? Untuk memperoleh informasi tentang jarh dan ta'dil seorang perawi, maka dapat diperoleh melalui dua jalan. Yang pertama, informasi tentang popularitas para perawi hadis itu sendiri di kalangan para pakar, bahwa mereka benar-benar adil, yaitu ya sehat seperti rohani, tidak gila, tidak fasik, dan sebagainya. Seperti Anas bin Malik, Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, dan lain sebagainya. Yang pertama ya, jadi melalui informasi dari para perawi hadis di antara para pakarnya. Kemudian yang kedua, adanya pujian atau cacatan dari seorang perawi hadis lain yang adil. Nah, jika perawi lain yang adil telah mengatakan adil, maka perawi hadis yang lain yang belum populer, maka informasi ini sudah cukup dan hadisnya bisa diterima. Jadi ya intinya yang namanya jarh wa ta'dil itu komentar orang lain atas perawi. Dilihat apakah yang komentar ini lebih adil dan lebih terpercaya, lebih populer daripada yang dikomentari. Nah, kalau misalkan lebih populer yang dikomentari ini dikomentari baik, dipuji, maka ya langsung diterima hadis yang diriwayatkan tersebut. Nah,
Tapi jika zaman sekarang kita ingin mengetahui kualitas sanad hadis dengan kriteria para perawinya, maka kita buka kitab. Nah, jadi itu semua sudah dibukukan oleh ulama-ulama. Nah, tinggal kita nyari saja, seperti Ma'rifatul Rijal, kitab Ma'rifatul Rijal karya Imam Yahya bin Ma'in, atau kitab Ad-Du'afa karya Imam Al-Bukhari. Kemudian ada lagi kitab Ad-Du'afa wal Matrukin karya Imam Nasai. Kemudian ada kitab Jarh wa Ta'dil karya Imam Abu Hatim Ar-Razi, yang merupakan kitab terbesar dalam bidang ini yang sampai kepada kita. Jadi kitab ini, kitabnya Jarh wa Ta'dil karya Abu Hatim Ar-Razi ini termasuk rujukan utama ya, karena kitabnya yang tebal, jilid-jilid, dan kitab ini sampai kepada kita. Bisa saja kitab ini lenyap ya, karena peperangan, karena bencana dan lain sebagainya. Ternyata Allah menjaga, termasuk Allah lah yang menjaga, dan ulama-ulama setelahnya juga menjaga. Dan kitab As-Siqat karya Ibnu Hibban Al-Busti dan lain sebagainya. Jadi ya memang harus mempunyai perangkat bahasa Arab untuk memahami kitab-kitab ini. Nah, kemudian syarat-syarat orang yang melakukan jarh wa ta'dil. Jarh dan ta'dil, jadi ada syarat-syarat sendiri ya, orang yang berhak melakukan, tidak sembarangan orang ya. Nah, orang komentari bahwasanya ini lemah, bahwasanya ini perawinya bagus, tidak sembarangan orang. Punya syarat-syarat. Yang pertama, memiliki disiplin ilmu yang kuat. Jadi kalau kita mau merujuk itu harus istilahnya ya tahulah kapasitas ulamanya yang dirujuk itu, bukan modal penceramah di TV, di YouTube, tapi nggak tahu riwayat pendidikannya di mana. Maka dia yang pertama memiliki disiplin ilmu yang kuat, yaitu seperti ya ajaran keislaman dan bahasa Arab, hadis dan ilmu hadis, menguasai ilmu pengetahuan yang dimiliki orang yang sedang dikritiknya, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada sembarangan ya. Kemudian orang yang bertakwa dan warok. Orangnya ini harus bertakwa dan warok. Termasuk juga dalam hal ini ya istilahnya menjaga muru'ah atau menjaga kehormatannya. Nah, yaitu kehormatan suatu tata nilai yang berlaku pada masyarakat. Nah, orang yang tidak dapat memelihara muru'ah atau kehormatannya berarti telah mengabaikan salah satu nilai yang berlaku dalam masyarakat. Ya, sanksinya pasti tidak dihargai masyarakat. Nah, maka ini termasuk cacat juga. Termasuk kalau tidak warok, tidak takwa, dia akan cacat. Kemudian yang ketiga, jujur dan tidak fanatik pada satu kelompok. Nah, kalau fanatik pada satu kelompok pasti dia akan membela kelompoknya tersebut. Nah, tidak mungkin jika seperti ini. Nah, kemudian yang keempat, menguasai seluruh ilmu jarh wa ta'dil. Nah, jadi seperti ya menguasai hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat yang berlaku, menguasai sebab-sebab yang melatar belakangi munculnya sifat yang menonjol dan tercela yang dimiliki oleh perawi yang sedang dikritik. Makanya dari sini ya pasti ada yang istilahnya ya ketat. Kalau ketat itu bahasa gaulnya lebay. Maksudnya itu dia ketat dalam menerapkan ini, seperti Imam An-Nasai, dan Imam Ali bin Abdullah bin Ja'far As-Sa'di Al-Madini. Nah, ini termasuk yang ketatnya dalam menilai seorang perawi. Ada juga ulama yang mudah lah, ya istilahnya simple lah, gampang lah intinya ya. Apa-apanya udah gampang, boleh. Nah, tapi ya juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu. Seperti Imam Hakim An-Naisaburi, dan ada Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Itu kalau di kalangan pakar hadis itu agak longgar ya dalam menilai perawi hadis. Kemudian ada yang ya moderat itu tidak
tengah-tengah, ya dibilang ketat enggak, dibilang longgar ya enggak. Nah, itu termasuk Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi yang wafat tahun 749 Hijriah. Nah, lalu kemudian perbuatan yang dapat menjadikan cacat. Nah, jadi ini khusus bagi perawi hadis ya, bagi perawi hadis yang dianggap cacat, yang dinilai itu oleh mereka itu apanya sih? Yang dinilai oleh para ilmuwan atau ulama jarah wa ta'dil itu apanya? Yang pertama bid'ah. Yang pertama itu bid'ah. Ini bukan yang ini yang dinilai ya. Yang dinilai oleh para jarah wa ta'dil, para pakar jarah wa ta'dil, yang dinilai dari seorang perawi itu apanya? Yang dinilai apanya? Yang pertama dari perbuatan bid'ahnya. Maksudnya itu bid'ah di sini saya ingatkan ya, bid'ah di sini bukan orangnya suka maulidan, suka tahlilan, suka haul, bukan yang itu. Nah, tapi bid'ah yang dimaksud bid'ah di sini adalah dia melakukan tindakan tercela atau di luar ketentuan syariat. Misalkan dia akidahnya akidah batiniyah, nah itu masuk dalam kategori bid'ah di sini. Seperti lagi dia orang yang alirannya Syiah atau Mu'tazilah, jadi termasuk bid'ah. Nah, bid'ah dalam akidah, bukan bid'ah dalam hal fikih, bukan. Kemudian yang kedua adalah mukhalafah. Dalam artian di sini bertentangan dengan perawi lain yang lebih kuat. Loh, kok bertentangan dengan perawi lain yang lebih kuat? Gimana ini kok begini? Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ghalat. Nah, ghalat itu banyak melakukan kekeliruan dalam periwayatan. Salah-salah. Perawi yang ini sebenarnya dalam sanad ini, tapi ditaruh, dia nyebutnya keliru, ditaruh di tempat lain. Sebenarnya redaksinya ini untuk sanad yang ini, kemudian ditaruh lagi di yang lain. Jadi sering begitu dia. Nah, ini dinilai juga sama para pakar jarah wa ta'dil. Kemudian yang keempat, jahalah al-hal. Jahalah al-hal itu tidak dapat diketahui identitasnya sebenarnya. Jadi tidak ada yang tahu, dia sudah nyari para pakar ini, sudah nyari siapa sebenarnya si orang ini. Tidak bisa diakses siapa identitasnya dengan lengkap dan akurat. Siapa orang ini tidak tahu, tidak jelas. Nah, nanti dinilai. Jadi ini poin-poin untuk menilai ya, poin-poin untuk yang dijadikan acuan oleh para pakar jarah dan ta'dil atau jarah wa ta'dil. Kemudian yang kelima ada dakwah al-inqita. Maksudnya dakwah al-inqita itu adalah diduga kuat mata rantai sanadnya tidak bersambung. Nah, jadi dia ada indikasi-indikasi loh, ini kok sanadnya nggak nyambung sama yang atasnya atau bawahnya. Jadi ini ya memang ada bagian tersendiri bagi para kritikus atau ulama jarah wa ta'dil. Kemudian selanjutnya ini kita menginjak pada teori-teori jarah wa ta'dil. Jadi dalam jarah wa ta'dil itu ada teori-teorinya. Nah, tidak serta tadi ada nilai-nilai yang dijadikan penilaian, poin-poin yang dijadikan penilaian. Nah, sekarang ini ada teori-teorinya. Ada seperti kaidah. Yang pertama adalah keadilan itu didahulukan daripada jarah. Maksudnya pujian itu didahulukan daripada celaan. Jika seorang perawi sudah dinilai adil dan terpuji oleh pakar, lalu dinilai tercela oleh pakar lain, maka yang dipegang adalah yang terpuji. Atau dalam artian jika lebih banyak. Jadi dalam teori yang satu ini ada pertentangan antara dua kubu pakar-pakar hadis, yaitu jika seseorang itu dinilai baik oleh ulama lain, kemudian dinilai jelek sama ulama yang lain juga,
sekelompok ulama menilai, oh ini orangnya baik atau terpercaya. Kemudian ulama yang lain itu malah mencela, bukan memujinya tapi mencelanya. Ini bagaimana seperti ini? Nah, ini ada dua kaidah yang masyhur. Itu yang pertama adalah yang satu, yang muji atau adilnya perawi itu lebih didahulukan daripada celaannya. Jadi ya namanya manusia pasti dong ada yang baik, ada yang buruk dalam sisi manusia. Tapi ini jika yang meriwayatkan yang memujinya itu lebih banyak, maka didahulukan sisi terpujinya daripada tercelanya. Jadi istilahnya berarti kalau menurut kaidah ini, jika seorang perawi itu ada yang muji lebih banyak, itu hadisnya lebih diterima, gitu ya. Kemudian, tapi ya ini jika lebih banyak dan jika lebih sedikit ya tidak berarti. Kemudian yang kedua, jarah atau ketercelaan atau celaan itu didahulukan daripada pujian. Nah, walaupun yang memuji lebih banyak, tapi celaannya harus disertai dengan penjelasan dan sebabnya. Nah, pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama Indonesia ya, seperti Sholah, Ar-Razi, Al-Amini, Khatib Al-Baghdadi. Jadi mendahulukan ketercelaan atau mendahulukan atau yang yaitu dijadikan celaan itu dijadikan pegangan penilaian itu menurut mayoritas ulama. Jadi yang namanya manusia itu pasti ada yang sisi baiknya, ada sisi buruknya. Nah, maka ulama yang lain, yaitu yang mayoritas, sebagian besar ulama itu memegang kaidah yang teori yang ini, jarah atau ketercelaan didahulukan atas pujian. Jadi kalau ada seorang yang dia itu ada celaan dari ulama lain, seorang perawi dia dicela oleh ulama lain dan celaannya itu dijelaskan sebabnya, sebabnya dijelaskan secara baik, secara akurat, maka walaupun si perawi ini banyak yang puji, tetap tidak bisa meriwayatkan hadis atau hadisnya tidak diterima, meriwayatkan hadisnya tidak diterima, atau istilahnya hadisnya sanadnya jadi lemah, dhaif, ya. Jadi lemah atau dhaif. Itu menurut mayoritas ulama. Kemudian ada teori yang lain juga. Nah, ini teori-teori dalam jarh wa ta'dil. Yang ketiga, jika yang mencela, nah ini kelompok yang mencela, jika yang mencela atau yang menjarah termasuk kelompok orang yang dhaif atau lemah, maka celaannya pada perawi yang terpercaya tidak diterima. Ini perawinya, contoh ini ya, ini perawinya banyak yang membela, banyak yang memuji. Banyak yang memuji. Nah, akhirnya kan terus pujian yang ada pada dirinya itu ya dari perawi-perawi yang lebih terpercaya. Nah, kredibilitasnya lebih baik. Nah, kemudian ada celaan yang mampir pada dirinya. Jadi ulama lain mencela juga, perawi lain mencela, tapi ternyata perawi yang mencela ini masuk dalam kelompok orang-orang yang lemah atau tidak yang dhaif. Nah, misalkan orang fasik, ya orang fasik banyak melakukan dosa, kemudian dia tidak menjaga kehormatannya, gitu ya. Nah, kemudian apalagi hafalannya itu sangat lemah, salah-salah naruh sanad, naruh redaksi salah-salah. Nah, kok ini mengkritik atau mencela perawi yang lebih baik. Perawi yang sama ulama lain itu diuji, nggak bisa. Kemudian yang keempat, celaan tidak bisa diterima kecuali telah ditetapkan atau diteliti dan dengan cermat. Jadi celaan itu nggak mudah ya. Nah, kritik itu nggak mudah menisbatkan atau menempelkan itu
itu pada seorang perawi itu juga tidak mudah, harus diteliti dengan cermat. Nah, dan itu insya Allah sudah terbukukan di dalam kitab-kitab dalam khazanah keilmuan Islam. Kita makanya ya memang ini pekerjaan berat ya. Bayangkan hanya sebuah hadis saja pekerjaannya seberat ini. Maka kita harus menghargai ulama-ulama yang telah berjasa membukukan, meneliti, kemudian menyampaikan, menulis buku, menyampaikan kepada kita. Yang keempat itu celaan tidak bisa diterima kecuali telah ditetapkan, yaitu diteliti dengan cermat, harus dengan cermat. Nah, kemudian yang kelima, celaan yang diumumkan oleh orang yang ada permusuhan masalah duniawi maka tidak dapat diterima. Nah, jadi misalkan ini yang mencela orangnya baik juga yang mencela ini. Yang dicela juga baik, yang mencela ya baik, atau yang mengkritik baik. Nah, tapi ternyata kritikannya itu atas dasar duniawi. Misalkan dulunya bareng-bareng berdagang, terus rugi. Nah, karena uangnya modalnya tidak balik, dia nganggap partner dagangnya ini yang menjadi perawi hadis itu orangnya tidak amanah, misalkan ya, suka bohong, dia menuduh seperti itu. Nah, ini nggak bisa ya, nggak bisa karena apa? Ini istilahnya menjadi landasan duniawi seperti ini tidak bisa. Nah, itu dari segi duniawi ya, dari segi berdagang misalkan, atau intinya pernah mempunyai permusuhan yang latar belakangnya duniawi. Nah, yang ada permusuhan masalah duniawi itu tidak dapat diterima karena pasti dia akan condong untuk bermusuhan. Jadi dasar kritikannya itu bukan karena memang benar-benar bela hadis Nabi, karena dia dasarnya sakit hati bahwasanya si yang dikritik ini dulu pernah berkhianat atau pernah nipu dia atau pernah terjadi kesalahpahaman. Itu pasti didasarkan duniawi seperti itu tidak bisa dijadikan pegangan atau tidak diterima. Nah, inilah penjelasan tentang ilmu jarh wa ta'dil yang mana ini sudah dibakukan oleh ulama-ulama hadis yang kredibel dan mereka semuanya itu memang benar-benar ahli hadis dan bisa dipertanggungjawabkan. Semoga apa yang kalian dengarkan dan kalian dapatkan pada hari kali ini itu bermanfaat dan kalian dapat mengaplikasikannya jika kalian mau dalam mensohihkan atau mendapatkan kualitas sebuah hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.